Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bersama-sama masih diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, serta nikmat panjang umur. Yang alhamdulillah karena nikmatnya lah pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu malam yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam seluruh dunia, yaitu di mana malam ini penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam takbiran. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan ke baginda alam, yaitu habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah, dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam ini kita bersyukur hakikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Tidak terasa, rasanya baru saja kita kemarin merasa bahagia akan kedatangan tamu yang begitu istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Sekarang tamu agung itu telah meninggalkan kita. Tidak ada kepastian apakah ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada kepastian pula apakah kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Ramadan tahun depan. Karena ketidakpastian inilah para ulama berdoa selama 6 bulan setelah bulan Ramadan agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena ketidakpastian ini pula setelah ulama berdoa selama 6 bulan agar doanya diterima, agar ibadahnya ketika bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian 6 bulan lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah, dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika datang bulan Syawal,
di pagi harinya umat Islam semuanya berkumpul, ada yang di masjid, ada yang di lapangan dan tempat-tempat terbuka untuk melaksanakan salat yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Idul Fitri secara berjamaah. Tapi menyikapi keadaan ataupun kondisi seperti sekarang ini, di mana Indonesia sekarang sedang terkena musibah yang namanya COVID-19 ataupun sekarang pandemi. Jadi untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di rumahnya masing-masing secara berjamaah. Apa hakikatnya Idul Fitri bagi umat muslimin dan muslimat? Hakikat Idul Fitri menurut syair dikatakan laisal id bil libasil jadid. Bukan hakikat Idul Fitri bukan memakai pakaian baru. Identiknya kita mengartikan Idul Fitri itu semuanya serba baru, pakaian baru, baju baru, celana baru, semuanya, bahkan kue-kue banyak tersedia di rumah kita, itu identiknya. Tetapi hakikatnya Idul Fitri yaitu lakinal id, akan tetapi hakikatnya Idul Fitri man bi ta'atihi tazid, yaitu siapa orang yang semakin ketaatannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita melaksanakan ibadah Idul Fitri, orang yang menang yaitu semakin bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita setelah melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, nah kemudian datang bulan Syawal, kemudian ketaatannya tidak bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dikatakan orang tersebut selama beribadah selama bulan Ramadan itu tidak berhasil. Nah kemudian anjurannya apa? Anjurannya ketika selesai menjalankan sholat Id di hari keduanya, kita disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar melaksanakan puasa bulan Syawal selama 6 hari. Hikmahnya apa? Hikmahnya ketika kita melaksanakan puasa ini, kita bisa mengekang hawa nafsu kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau selesai kita Idul Fitri ini seolah-olah kita terbebas dan bebas melakukan apapun. Makanya di sini setan banyak sekali yang menggoda. Ketika selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, nah di sini setan banyak sekali menggoda kita agar kita kembali untuk melakukan kemaksiatan. Padahal pada hakikatnya begitu datang Idul Fitri, kita dalam keadaan suci, kita dalam keadaan bersih, di mana dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sucinya atau bersihnya bayi yang baru saja dilahirkan, tidak ada dosa. Jadi ketika datang Idul Fitri, di sini kita berbanyak-banyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sedekah dan berbuat kebaikan. Pada bulan Idul Fitri, doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah memandang kita dengan pandangan penuh rahmat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, man shoma Ramadhana man shamu Ramadhana, barang siapa yang orang berpuasa pada bulan suci Ramadan wa kharaju ila idihim, maka kemudian mereka
keluar untuk merayakan Idul Fitri mereka, fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, ya malaikati, hai malaikatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu amilin, setiap orang yang bekerja, yatubu ajrohu, dia mengharapkan ganjarannya. Walladzina wa ibadi, dan hamba-hambaku alladzina saumu sahrakum, yang berpuasa pada bulan mereka, yatlubuna ujurahum, mereka mengharapkan pahala atau ganjaran atau upah mereka. Ishhadu, maka saksikanlah, ani qad ghafartu lahum, maka sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qad ghafartum, telah mengampuni mereka. Luar biasa. Jadi ketika datang bulan Idul Fitri, kita melaksanakan sholat Idul Fitri, dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita kembali bersih, suci seperti bayi yang baru saja dilahirkan. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan hikmah Idul Fitri, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada Ramadan yang akan datang. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita mohon pula ibadah kita selama 1 bulan penuh, baik ibadah puasa, tarawih, tadarus, tahajud, tahmid, zikir, dan lain-lainnya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa taqabbalallahu ya karim. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.